Hai, welcome to Iktus Edu. Pada Iktus Edu kali ini masih di Perjanjian Lama, dan kali ini kita akan belajar tentang kitab Yesaya. Nah, kita akan belajar tentang siapa Yesaya, latar belakang, tujuan, dan juga yang terakhir ada pesan-pesan utama dari kitab ini. Yang pertama, siapa sih Yesaya ini? Nah, Yesaya bin Amos ini merupakan seorang keturunan bangsawan yang berasal dari Yerusalem dan memiliki kurang lebih masa pelayanannya selama 40 tahun dari 740 sampai 741 sebelum Masehi. Nah, di saat Yesaya dipanggil untuk melayani nih, untuk menjadi nabi, awalnya dia merasa segan dan dia merasa nggak layak gitu untuk dipanggil, kayak kenapa sih aku gitu. Namun karena imannya terhadap Tuhan, dia percaya nih rencana Tuhan pasti baik, dan rencana Tuhan buat memilih dia sebagai nabi untuk melayani pasti baik. Nah, jadi Yesaya ikut nih panggilan Tuhan dalam melayani sebagai nabi. Oke. Next, kita masuk ke tujuan. Kitab ini ditulis untuk orang Yahudi yang sedang berada dalam pengasingan. Di sini nih Yesaya menyinggung tentang keselamatan bagi mereka. Nah, Yesaya berpesan bahwa mereka itu jangan khawatir atau putus asa kepada keadaan mereka pada saat itu yang sedang berada dalam pengasingan. Mereka itu harus percaya kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan dan sumber penghiburan bagi mereka. Nah, keselamatan dari Tuhan untuk buat mereka ini bukan keselamatan secara cuma-cuma, tetapi Tuhan ngasih keselamatan buat mereka ini sebagai penghiburan, karena keadaan mereka itu pada saat itu tuh butuh penghiburan dari Tuhan lah gitu istilahnya. Tapi ini bukan cuma tentang keselamatan dalam kitab Yesaya nih, ada juga tentang penghakiman. Jadi singkatnya nih, jika tidak ingin diselamatkan atau tidak ingin berusaha mendapat keselamatan yang diberikan Tuhan nih, maka akan datang penghakiman dari Allah. Selanjutnya kita masuk ke pesan-pesan utama. Yang pertama ada penghakiman dari Allah. Nah, penghakiman dari Allah ini udah aku singgung sedikit tadi. Ini itu konsekuensi dari berbuat dosa atau konsekuensi dari jika kita tuh tidak ingin mencapai keselamatan tersebut, jika kita tidak ingin berusaha untuk menggapai keselamatan. Tetapi penghakiman ini dapat dihindari teman-teman, dapat dihindari dari pertobatan dan pengakuan akan perbuatan kita yang buruk di masa lampau. Selanjutnya adalah keselamatan dari Allah. Nah, dalam kitab ini keselamatan mengacu kepada pembebasan kepada orang Yahudi, dan seperti yang aku singgung tadi, keselamatan ini bukan kayak ya udah selamat kalian secara cuma-cuma gitu dikasih, tetapi ini sebagai bentuk penghiburan di tengah kesesakan orang Yahudi saat dalam pengasingan. Selanjutnya adalah hari Tuhan. Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan mengenapi janji-janjinya. Jadi beberapa orang percaya kalau hari Tuhan ini adalah hari tertentu di akhir zaman, di saat ia mengenapi janjinya. Dan hari itu tuh bukan terjadi pada satu kesempatan, tetapi terjadi dalam jangka waktu yang panjang, jadi berangsur-angsur gitu. Next, last but not least, ada iman. Nah, dalam kitab Yesaya ada 2 iman yang aku mau singgung nih teman-teman. Yang pertama, iman kepada satu Allah. Selanjutnya, iman pada kebesaran perbuatan Allah. Untuk iman kepada satu Allah, kita kan kalau misalnya beriman kepada Tuhan tuh kayak kita beriman kepada Tuhan, tapi kita beriman deh kepada Tuhan yang lain gitu, kayak ada istilahnya cadangan gitu. Enggak, teman-teman. Jadi kita ini harus memiliki iman kepada satu Allah dan tidak bisa labil. Kita nggak bisa dua hati gitu, harus pasti nih kepada Allah gitu, Allah yang hidup kita, Allah kita ini. Selanjutnya, iman pada kebesaran perbuatan Allah. Nah, iman kepada kebesaran perbuatan Allah ini seperti orang Yahudi tadi, kita itu tetap beriman kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kita tetap percaya bahwa rencana Allah akan selalu baik, dan kita tetap percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Oke, teman-teman. Itu tentang kitab Yesaya pada saat ini. Terima kasih udah nonton, dan jangan lupa buat nonton konten-konten Iktus yang lain. See you!